Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. 6. Masih menjelaskan tentang poin-poin yang menunjukkan batilnya kesyirikan. Poin yang kelima, beliau mengatakan waqad awdaha wa bayyana subhanahu anna ma ubida min dunihi waqad tawaffarat fihim jami'u asbabil ajzi wa adamu ijabati du'ai min kulli wajhin. Allah Ta'ala telah menjelaskan dan telah menjelaskan bahwasanya semua yang disembah selain Allah sungguh telah banyak dalam diri mereka semua sebab-sebab kelemahan. Wa adamu ijabati du'a, dan mereka tidak mungkin bisa mengabulkan doa, dan Allah telah jelaskan hal tersebut min kulli wajhin, dari semua sisi. Fa innahum la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Maka mereka semua tidak bisa menguasai sedikit pun, bahkan sekadar mithqala dzarrah, sebesar biji sawi. Tidak punya kekuasaan terhadap sesuatu walaupun sebesar biji sawi, fis samawati wala fil ard, baik di langit maupun di bumi. La ala wajhil istiqlali. Mereka tidak punya kekuasaan tersebut ala wajhil istiqlal, secara independen. Maksudnya mereka tidak bisa menguasai sesuatu dengan sendirian. Ya, sendirian, hanya mereka yang menguasai. Hanya sesembahan itu saja yang menguasai, independen, tanpa ada campur tangan yang lain. Wala ala wajhil ishtiraki. Demikian juga mereka tidak punya kekuasaan itu walaupun ishtirak, walaupun bekerja sama dengan sesembahan yang lain, dengan sesembahan yang lain kerjasama. Mereka tetap tidak bisa menguasai apapun. Walaysa lillahi min hadhil ma'budati min dhahirin yusa'iduhu ala mulkihi wa tadbirihi. Dan tidak ada sedikit pun zahir, pertolongan, ya, bagi Allah dari hadhil ma'budat, dari semua sesembahan ini, yang yusa'iduhu, yang mereka dengan pertolongan itu mereka membantu Allah ala mulkihi, untuk menguasai alam semesta, wa tadbirihi, dan untuk mengelola alam semesta. Allah Ta'ala tidak butuh bantuan dari mereka, dan mereka tidak ada campur tangan sama sekali untuk mengatur alam semesta, ya, ataupun untuk menguasai alam semesta. Ya, semuanya Allah yang kuasai, semuanya Allah yang mengatur, tidak ada campur tangan dari sesembahan tersebut. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Dan syafaat artinya rekomendasi untuk orang lain dalam kebaikan. Ya, syafaat artinya rekomendasi, ya, saran atau rekomendasi untuk orang lain, ya, untuk mendapatkan suatu kebaikan. Ya, maka ketika seseorang misalnya kerja di sebuah perusahaan, ada orang yang melamar pekerjaan, ya, kemudian orang yang sudah bekerja di perusahaan tersebut merekomendasikan orang yang melamar ini kepada atasannya, maka ini juga namanya syafaat. Ya. Namun syafaat di sini artinya syafaat di akhirat kelak. Ya. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Dan syafaat itu tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Faqala azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah. Katakanlah, serulah
sesembahan-sesembahan yang kalian klaim mereka adalah sesembahan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Mereka tidak menguasai sedikit pun walaupun sebesar biji sawi yang ada di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Dan mereka sama sekali tidak memiliki andil dalam penguasaan langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir. Dan mereka tidak menolong Allah sama sekali dalam menguasai langit dan bumi. Kemudian Allah katakan, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Dan syafaat tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Dalam surat Saba ayat 22 sampai 23. Ya, maka Allah dalam dua ayat ini Allah pertama sebutkan bahwasanya sesembahan-sesembahan selain Allah tidak punya kekuasaan sama sekali. Ya, tidak punya kekuasaan sama sekali dan mereka tidak punya andil sama sekali untuk menguasai langit dan bumi. Ya, kemudian di ayat yang selanjutnya Allah katakan bahwasanya syafaat tidak ada manfaatnya kecuali bagi yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Maksudnya orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka mengklaim bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka tersebut bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa memberikan rekomendasi bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Maka Allah bantah dalam ayat ini bahwasanya la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Enggak bermanfaat andaikan sesembahan-sesembahan tersebut bisa memberikan syafaat, maka syafaat tersebut tidak bermanfaat kecuali bagi makhluk-makhluk Allah yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Waqala subhanahu wa ta'ala, dan Allah ta'ala firman, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Allah Rabb kalian yang memiliki kekuasaan terhadap alam semesta. Walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuna min qitmir. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan yang kalian sembah selain Allah, sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak memiliki kekuasaan apapun walaupun berupa qitmir, walaupun terhadap qitmir. Ya, dan qitmir itu adalah selaput tipis yang kita dapati kalau kita makan kurma, kemudian kita buka dagingnya, maka nanti ada selaput tipis antara daging dengan biji kurma. Ya, walaupun selaput yang tipis seperti itu, yang mudah robek, yang sangat rentan seperti itu, ya tetap mereka para sesembahan selain Allah tidak punya kekuasaan apapun terhadap qitmir itu. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Andaikan kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Andaikan mereka bisa mendengar dan faktanya mereka tidak bisa mendengar, maka mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti di hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan. Semua yang disembah selain Allah nanti di hari kiamat justru akan mengingkari, ya, akan berlepas diri dari penyembahnya. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan mereka tidak bisa memberikan kabar-kabar kepadamu mithlu khabir, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak bisa memberikan kabar-kabar sebagaimana Allah memberikan kepada kita kabar-kabar tentang hari kiamat. Ya, tentang pahala dan dosa, tentang sebab-sebab kebahagiaan, tentang sebab-sebab kebinasaan, tentang jalan yang lurus, tentang jalan kesesatan. Allah berikan kabar-kabar tersebut, namun mereka tidak bisa memberikan kabar seperti itu. Dalam surat Az-Zumar ayat 38. Kemudian poin yang ke-6 tentang batilnya kesyirikan. Yang di sini Syekh hanya
menyebutkan satu ayat, wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakanlah, apakah kalian melihat apa yang kalian sembah selain Allah? In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Andaikan Allah menginginkan terjadi padaku suatu bahaya, apakah mereka para sesembahan tersebut bisa menghilangkan bahaya tersebut? Aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Dan andaikan Allah menginginkan aku untuk mendapatkan rahmat, apakah mereka bisa mencegah rahmat Allah tersebut? Qul hasbi Allah, katakanlah cukuplah bagi aku Allah. Alaihi tawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Dalam surat Az-Zumar ayat 38, yang tadi surat Fatir. Koreksi, yang tadi surat Fatir ayat 13 sampai 14. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya sesembahan selain Allah tidak bisa mencegah ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Kalau Allah inginkan untuk terjadi bahaya pada seseorang, mereka para sesembahan tersebut nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa mencegahnya. Dan kalau Allah Ta'ala menginginkan untuk memberikan karunia, memberikan nikmat, memberikan rahmat kepada seseorang, maka para sesembahan tersebut juga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mencegahnya. Maka ini menunjukkan mereka tidak layak untuk disembah. Maka orang-orang yang menyembahnya telah melakukan perbuatan yang batil. Kemudian poin yang ke-7, waqala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan bahaya. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Andaikan engkau melakukan itu, maka sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang zalim. فَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Andaikan Allah ingin memberikan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan andaikan Allah ingin memberikan kepadamu suatu kebaikan, maka tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menahan karunia dari Allah. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah memberikan musibah kepada orang-orang yang Allah inginkan dari para hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Yunus ayat 106 sampai 107. Wa hadha wasfun likulli makhluqin. Dan ini adalah sifat untuk semua makhluk. Wa annahu la yanfa'u wa la yadurru wa innaman nafi'u ad-darru huwallah. Bahwasanya semua makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan bahaya. Dan semua yang disembah selain Allah itu makhluk. Mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya. Yang memberikan bahaya, yang menetapkan manfaat dan menetapkan bahaya, huwallah, itulah Allah. Wa man da'a ma la yadurruhu wala yanfa'uhu faqad zalama nafsahu bil wuqu'i fi syirkil akbari. Dan orang yang menyembah, orang yang berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat, maka sesungguhnya dia telah melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri dengan menjerumuskan dirinya kepada syirik akbar. Wa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Lau da'a ghairallahi lakana minadh dhalimin al-musyrikin. Fa kaifa bi ghairihi. Maka andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada selain Allah, maka beliau akan menjadi orang-orang yang zalim dan menjadi orang musyrik.
Fakaifa bighairihi, maka bagaimana lagi dengan orang yang selain beliau, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka khitab dari ayat di atas, ya, ini Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, ya betapapun besarnya jasa beliau, betapapun tingginya kedudukan beliau, betapapun banyaknya amalan beliau, maka beliau akan menjadi orang yang zalim, akan menjadi orang yang musyrik andaikan. Ya, namun tentunya faktanya tidak demikian. Ini pengandaian saja, andaikan beliau melakukan itu, maka beliau tetap termasuk orang yang zalim, termasuk orang yang musyrik. Maka bagaimana lagi dengan kita? Yang kita ini banyak dosanya, amalannya sedikit, sedikit ikhlasnya, ya banyak lalainya. Maka tentu lebih lagi kita akan menjadi orang yang zalim, akan menjadi orang yang musyrik. Fanafi'u ad-darru huwal mustahiqqu lil ibadah wahdahu. Maka zat yang menetapkan manfaat, yang menetapkan mudarat, dialah yang berhak untuk mendapatkan ibadah satu-satunya. Allah Ta'ala firman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Andaikan Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa untuk menghilangkan bahaya tersebut kecuali Allah. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan andaikan Allah ingin memberikan kepadamu suatu kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-An'am ayat 17. Poin yang ke-8. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, yang disembah ini tidak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai dalam doa-doa mereka, karena mereka berdoa kepada selain Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang lalai dalam doa mereka. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan. Dan ketika manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar, maka sesembahan-sesembahan tersebut yang mereka berdoa kepada sesembahan ini, yang mereka menyembah kepada sesembahan ini, maka para sesembahan tersebut akan menjadi a'daan, akan menjadi musuh mereka justru. Ya, bukan akan menjadi penolong, justru akan menjadi musuh di hari kiamat. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan mereka mengingkari peribadatan kepada mereka. Ya, para sesembahan tersebut nanti akan kafirin, akan mengingkari penyembahan kepada diri mereka yang dilakukan oleh para penyembahnya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai ayat 6. Fahal hunaka adallu min haula'i alladhina ya'buduna man la yastajibu lahum muddata maqamihim fid dunya. Maka apakah ada orang yang lebih sesat daripada orang yang menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mengabulkan doa selama mereka hidup di dunia? Ya, selama mereka ada di dunia, mereka tidak bisa mengabulkan doa sama sekali. La yantafi'una bihim mithqala dzarratin, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun walaupun sebesar biji sawi. Wahum la yasma'una minhum du'aan, dan mereka tidak bisa mendengar doa-doa. Wala yajibuna lahum nidaan, dan mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab, tidak bisa mengabulkan panggilan-panggilan mereka, panggilan-panggilan penyembahnya, orang-orang yang berdoa kepada mereka. Wa hadza haluhum fid dunya, dan inilah keadaan mereka di dunia. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkihim, dan nanti di hari kiamat ya, para yang disembah selain Allah tersebut akan mengingkari terhadap kesyirikan yang dilakukan kepada mereka. Wa yakununa lahum a'daan
yal'anu ba'dhuhum ba'dha. Dan mereka akan menjadi musuh bagi para penyembahnya, sehingga mereka nanti di hari kiamat akan saling melaknat. Wa yatabarra'u ba'dhuhum min ba'din. Dan mereka akan saling. Kemudian poin yang ke-9, darabal amthala min awdahi wa aqwa asalibil idahi wal bayani fi ibrazil haqa'iqil ma'kulati fi suratil amri al-mahsusi. Allah Ta'ala telah memberikan amthal, memberikan mathal. Ya, mathal di sini artinya Allah Ta'ala memberikan analogi-analogi. Ya, amthal artinya permisalan-permisalan atau analogi-analogi. Dengan metode yang awdahu aqwa, metode yang paling jelas dan paling kuat. Yang paling jelas penjelasannya fi ibrazil haqa'iqi, untuk mengungkap hakikat al-ma'kulah yang bisa dicerna oleh para hamba, oleh orang-orang yang membaca Al-Quran, fi surati al-amri al-mahsus, dalam bentuk ungkapan yang konkret, ya, dalam bentuk permisalan dengan benda-benda yang mahsus, benda-benda yang bisa diindra. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengungkap kebatilan orang-orang musyrik, ya, mengungkap hakikat dari keadaan orang-orang musyrik, batilnya orang-orang musyrik. Allah jelaskan ini dengan permisalan-permisalan, menggunakan hal-hal yang bisa diindra, yang bisa dicerna, yang bisa digambarkan, ya, oleh pembaca, oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Wa hadha min a'zami ma yuraddu bihi 'ala al-wathaniyyin fi ibtali aqidatihim wa taswiyatihim al-makhluqa bil khaliqi fi al-ibadati wa ta'zimi. Dan ini yang paling besar, ya, adalah perkara yang paling besar untuk membantah wathaniyin, orang-orang yang menyembah berhala, ya, untuk membatalkan akidah mereka, untuk menunjukkan kebatilan akidah mereka, dan untuk menunjukkan batilnya penyamaan mereka terhadap Allah dengan makhluk, ya. Bahwasanya mereka menyamakan Allah dengan makhluk dalam ibadah dan juga dalam pengagungan. Walikathrati hadzal naw'i fil Qur'anil Karimi sa'aqtasiru ala thalathati amthilatin tudihul maqsuda ala nahwil ati. Dan karena sangat banyaknya amthal, ya, permisalan-permisalan dalam Al-Quran, maka kata beliau, saya akan cukupkan untuk menyebutkan 3 permisalan saja yang sudah menjelaskan apa yang dimaksud, ya, sebagaimana rincian berikut ini. Yang pertama, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu. Wahai manusia, telah Allah buatkan permisalan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wala wajtama'u lah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah, ya, sesungguhnya yang disembah selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan lalat, wala wajtama'u lah, walaupun mereka bekerja sama untuk menciptakan lalat. Wa yaslubuhum adh-dhubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Dan andaikan lalat itu mengambil dari mereka sesuatu, ya, andaikan lalat mengambil dari berhala suatu hal, maka berhala tersebut la yastanqidhuhu minhu, ya, tidak bisa mencegahnya. Dha'ufa at-talibu wal matlub, maka sungguh lemah yang meminta dengan yang diminta. Ya. Sungguh lemah orang yang berdoa kepada selain Allah, dan sungguh lemah yang dimintai doa, ya, selain Allah. Ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya mereka tidak menempatkan Allah dengan kedudukan yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha agung. Surat Al-Hajj ayat 73-74. Hakun ala kulli abdin ayastami'a li hadzal mathali.
Ya, sungguh benar bahwasanya wajib bagi setiap hamba untuk mendengarkan permisalan ini. Wa yatadabbarahu haqqa tadabburihi, dan hendaknya mereka mentadabburinya dengan tadabbur yang sebenar-benarnya. Fa innahu yaqta'u mawad syirki min qalbihi. Karena andaikan mereka memahami permisalan ini akan menghilangkan sumber-sumber kesyirikan dari hatinya. Fal alihatu allati tu'badu min dunillahi lan taqdira ala khalqi dhubabi. Maka para sesembahan yang disembah selain Allah, mereka tidak mampu untuk menciptakan lalat. Walau ijtama'u kulluhum li khalqihi. Walaupun mereka bekerja sama untuk menciptakan lalat. Fa kaifa bima huwa akbaru minhu? Maka bagaimana lagi kalau disuruh untuk menciptakan yang lebih besar dari lalat? Bal la yaqdiruna 'ala al-intisari min ad-dhubabi idza salabahum syai'an mimma 'alaihim min tayyibin wa nahwihi. Bahkan mereka juga tidak mampu untuk membela diri jika lalat mengambil sesuatu dari diri mereka, dari diri sesembahan tersebut, sesuatu yang baik atau semisalnya. Fayastanqidhuhu minhu. Ya. Kemudian mereka membela diri atau mengambilnya kembali, mereka tidak mampu. Falahum qadiruna ala khalqi dhubabil ladzi huwa at'aful makhluqati. Maka mereka tidak mampu untuk menciptakan lalat, padahal lalat adalah salah satu makhluk yang paling lemah. Wala 'alal intisari minhu wastirja'i ma salabahum iyyahu. Dan mereka juga tidak mampu untuk membela diri dan mengambil kembali apa yang diambil dari diri mereka. Fala a'jaza min hadhil alihati al-batilati. Maka tidak ada yang lebih lemah dari para sesembahan-sesembahan yang batil ini. Wala ad'afa minha, dan tidak ada yang lebih lemah lagi. Fakaifa yastahsinu aqilun ibadataha min dunillah. Maka bagaimana mungkin orang yang berakal menganggap penyembahan kepada mereka itu baik? Penyembahan kepada selain Allah itu baik, padahal mereka adalah sesuatu yang sangat lemah. Wa hadzal mathalu min ablaghi ma anzalallahu ta'ala fi butlani syirki wa tajhili ahlihi. Maka permisalan tentang lalat ini merupakan permisalan yang paling ablagh, yang paling mengenai sasaran, yang paling telak yang Allah turunkan untuk membatalkan, untuk membuktikan batilnya kesyirikan, dan untuk membuktikan bodohnya, jahilnya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.